Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita lanjut dari Seholil Bangkalan, kita menuju Surabaya. Kita akan ziarah ke makam Wali Sunan Ampel. Sambil menikmati perjalanan malam, sedikit kita kupas sejarah silsilah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tak hanya dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak dan menantunya mengikuti jejak dakwah, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan, namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Makam Sunan Ampel berada di jantung kota Surabaya, atau sebelah barat Masjid Ampel di Jalan Ampel, Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Semampir. Timur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah kita dari keluarga besar Paguyuban Bandung Kasusian telah sampai di Sunan Ampel, Gresik bersama teman-teman. Alhamdulillah, inilah jalan menuju ke makam Sunan Ampel. Lanjut. Tetap semangat, kita ziarah ke Sunan Ampel bersama Ustadz Rohandi dengan tim PBK. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peran besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Memasuki area makam Sunan Ampel, kita lihat gerbangnya. Masjid Ampel didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, sekarang Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Sunan Ampel
adalah keturunan dari Ibrahim Asmarakandi, salah satu Raja Campa yang kemudian menetap di Tuban, Jawa Timur. Saat beliau berusia 20 tahun, Raden Rahmat memutuskan untuk pindah ke Tanah Jawa. Tepatnya di Surabaya yang ketika itu merupakan daerah kekuasaan Majapahit di bawah Raja Brawijaya. Oleh Raja Brawijaya, Sunan Ampel dipercaya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Surabaya. Tugas khususnya adalah untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Untuk itu Raden Rahmat dipinjami oleh Raja Majapahit berupa tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta atau Surabaya untuk syiar agama Islam. Kisah Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah sebagai salah satu wali songo masih sering diceritakan ketika jamaah atau umat muslim mengunjungi kawasan wisata religi Sunan Ampel. Selain itu, salah satu kisah yang masih sering diceritakan adalah Mbah Bolong. Mbah Bolong merupakan salah satu abdi Masjid Ampel, dikenal sebagai sosok yang selalu membersihkan wilayah masjid. Konon Mbah Bolong diceritakan memiliki 9 nyawa sebab dia mampu hidup berkali-kali. Dulu waktu Mbah Bolong berpulang, wilayah masjid jadi kotor. Terus Mbah Ampel bergumam, andai Mbah Bolong masih ada, pasti masjid bersih. Besoknya secara ajaib Mbah Bolong muncul lagi. Kejadian itu terus berulang hingga 9 kali, sehingga ada yang mengatakan Mbah Bolong memiliki 9 nyawa, soalnya hidup lagi dan membersihkan masjid. Tiap Mbah Bolong meninggal, Mbah Ampel berharap Mbah Bolong hidup lagi. Begitu terus sampai ada 9 makam di Sunan Ampel. Sunan Ampel menjadi wali sepuh yang menjadi guru dari para wali yang ada di tanah Jawa. Salah satunya yaitu Sunan Gunung Jati. Bukan hanya Sunan Gunung Jati saja yang belajar ilmu agama pada wali sepuh Sunan Ampel. Selain memiliki murid yang menjadi wali, Sunan Ampel juga memiliki banyak sekali dari kalangan rakyat biasa hingga para pejabat kerajaan. Salah satu murid Sunan Ampel dari kalangan rakyat biasa yang paling banyak dikisahkan adalah Mbah Bolong. Mbah Bolong adalah satu julukan dari murid Sunan Ampel yang memiliki nama asli Mbah Son Haji.
Mbah Bolong menjadi satu julukan bagi Mbah Son Haji karena memiliki kisah Son Haji. tentang karomah yang dimilikinya. Lu berdiri aja. Mbah Bolong. Oh. Sunan Ampel menempati peranan penting penyebaran Islam di Indonesia. Sunan Ampel juga pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Sunan Giri Gresik, Raden Patah yang dimakamkan di kota Demak, dan Mbah Hisyamuddin. Kita lanjut perjalanan kita yang ketiga ke Sunan Giri di wilayah Gresik. Agak gede kok dia, kalau anaknya mau di pas alun-alun. Sekelumit sejarah dari Sunan Ampel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.